Berulang kali keluar masuk penjara dan menjadi buronan polisi karena kabur dari tahanan. Seorang residivis di Bangka Belitung kembali ditangkap polisi atas dugaan memperkosa anak di bawah umur. Pelaku digerebek di tempat persembunyiannya dan ditembak polisi setelah sehari semalam terlibat dalam drama pengejaran. Tim Busernaga Satreskrim Polres Pangkal Pinang langsung mengejar seorang buronan yang lama jadi incaran. Namun upaya polisi gagal karena pelaku lolos dari kejaran di kegelapan malam. Tembakan peringatan polisi berkali-kali pun tak digubris pelaku. Namun polisi tidak menyerah dan pengejaran terus dilakukan hingga ke Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dan akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyian dan polisi menembaknya karena melawan saat ditangkap. Ikram Syah diburu polisi siang malam karena melakukan kejahatan serius memperkosa gadis 15 tahun. Pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis sebelum disidik polisi. Menangkap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Pelaku ini merupakan residivis, termasuk juga ada LP pencurian dengan kekerasan, curat, dan admirat. Pelaku ini sudah bolak-balik keluar masuk penjara dan pelaku ini sangat berbahaya. Ikram Syah terancam kembali mendekam lama di penjara karena perbuatan keji yang dilakukannya. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Gadis tunawicara di Sanggau, Kalimantan Barat diperkosa sopir truk saat ditinggal ibunya yang seorang tukang pijat ke warung. Perbuatan tersebut dipergoki adik korban hingga membuat pelaku dibekuk keluarga korban dan dilaporkan ke polisi. Sopir truk berusia 33 tahun ini dilaporkan warga Sanggau, Kalimantan Barat ke kantor polisi setelah dipergoki memperkosa seorang gadis bisu. Pelaku bertemu korban saat datang ke rumah gadis 19 tahun tersebut untuk meminta dipijat oleh ibu korban yang dikenal sebagai tukang urut. Pelaku mengaku pikiran tidak senonohnya terlintas saat melihat korban ketika tengah dipijat. Untuk melancarkan niatnya, pelaku menyuruh ibu korban membelikannya minuman di warung yang jauh dari rumahnya. Mengira di rumah hanya tinggal dirinya dengan korban, pelaku masuk ke kamar korban dan memaksanya melayani hubungan suami istri. Saat peristiwa naas itu terjadi, adik korban memergoki kakaknya yang diperkosa dan segera berlari meminta pertolongan. Pelaku kemudian dibekuk keluarga korban dan dibawa ke kantor polisi. Terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November pada pukul 10 titik kacamata waktu Indonesia Barat, di mana tempat kejadian ini adalah merupakan rumah korban. Korban sendiri dengan inisial Bunga dengan umur 19 tahun yang merupakan penyandang disabilitas atau cacat dalam dirinya, sedangkan tersangka pelaku dengan inisial TT dengan umur 33 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 285 dengan hukuman penjara 12 tahun. Seorang sopir angkot di Mandailing, Natal, Sumatera Utara juga tega memperkosa seorang siswi SMP. Pelaku mengancam korban untuk menuruti kemauannya hingga korban hamil. Pria yang telah beristri dan memiliki satu anak kini tak bisa berkumpul dengan keluarga. Pria berinisial ML, 33 tahun, diamankan polisi atas kasus pemerkosaan. ML diduga telah memperkosa korban berinisial NF, siswi kelas 2 SMP. Pelaku mengaku sudah mengenal NF, lantaran suka berada di warung kopi milik orang tua korban. Sementara korban tak curiga saat pelaku membawa dirinya ke rumah ML. Saat kondisi rumah sepi, pelaku memperkosa korban. Pelaku mengancam akan membunuh korban jika melaporkan ulahnya kepada siapapun. Korban yang takut menuruti kemauan pelaku sampai belasan kali hingga korban hamil 3 bulan. Mengajak si korban untuk menaiki angkotnya. Nah, setelah habis penumpang, pelaku tidak mengantar si korban ke rumahnya, tetapi membawa ke rumah si pelaku. Di situ dirayu, lalu
disetubuhi. Kemudian berlanjutlah perkenalan itu sehingga sampai beberapa kali terjadi persetubuhan, akhirnya si korban hamil. Akibat ulah pelaku, kini korban terancam putus sekolah karena tengah hamil. Sementara pelaku dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, terancam hukuman 15 tahun penjara. Seorang sopir di Karanganyar, Jawa Tengah mencabuli anak tetangganya yang masih berusia 7 tahun. Aksi cabul pria parubaya itu dilaporkan ibu korban ke polisi, begitu mengetahui nasib tragis yang menimpa anaknya. Jajaran Satreskrim Polres Karanganyar, Jawa Tengah menangkap seorang pria berinisial R, 52 tahun, warga Karanganyar. Pria yang bekerja sebagai sopir ini telah mencabuli seorang anak berusia 7 tahun secara keji menggunakan selang air. Sejumlah barang bukti seperti baju korban, tikar, dan selang air disita petugas. Ibu korban yang mengetahui anaknya sakit di area kemaluannya membawa korban ke rumah sakit dan melaporkan pelaku ke polisi. Oleh tersangka yang berinisial R alias B ini adalah yang bersangkutan mengajak korban untuk bermain di rumahnya. Nah, dalam kesempatan itulah korban melakukan tindakan pencabulan. Tersangka melakukan tindakan pencabulan terhadap korban. Kasus pencabulan ini ditangani Unit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Karanganyar. Sementara pelaku terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sopir taksi online di Medan, Sumatera Utara dituduh memperkosa penumpangnya yang masih di bawah umur. Menurut korban, dirinya dibawa ke hotel dan dipaksa melayani syahwat pelaku di bawah ancaman senjata tajam. Pemuda yang berprofesi sebagai sopir taksi online ini ditangkap petugas Satreskrim Polrestabes Medan, Sumatera Utara di tempat persembunyiannya di Kabupaten Batubara. SS diburu setelah dilaporkan atas tuduhan pemerkosaan terhadap penumpangnya yang masih di bawah umur. Berdasarkan informasi korban, peristiwa tersebut terjadi saat dirinya memesan taksi online untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Dalam perjalanan, tiba-tiba pelaku mengubah rute dan tujuan. Korban kemudian dibawa ke sebuah hotel dan meminta melayani nafsu bejat pelaku. Menurut korban, dirinya dipaksa dan diancam dengan senjata tajam. Namun kepada polisi, pelaku membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, persetubuhan tersebut terjadi tanpa ada paksaan. Mengakui bahwa memang benar telah menyetubuhi seorang anak di bawah umur di sebuah hotel di kawasan Medan. Namun fakta penyidikan masih terdapat beberapa yang tidak sesuai antara keterangan korban dengan keterangan tersangka. Ini sedang kami dalami lagi mana yang benar, namun pada intinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam 15 tahun penjara karena dijerat pasal tentang perlindungan anak. Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Prabu Muli, Sumatera Selatan mengamankan seorang sopir travel pelaku pelecehan seksual. Korbannya anak di bawah umur yang menumpang mobil travel pelaku jurusan Palembang Lahat. Seorang pemuda berinisial AD, 24 tahun yang berprofesi sebagai sopir travel, diamankan kepolisian Polres Prabu Muli di rumahnya. Pelaku diamankan setelah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kepada petugas, pelaku mengakui melecehkan korban di Jalan Lingkar Prabu Muli. Kejadian berawal saat korban menumpang di travel pelaku dari Palembang ke Kabupaten Ogan Ilir. Namun korban malah diajak pelaku ke kota Prabu Muli dan diajak pesta minuman keras, namun korban menolak. Korban berhasil menolak dari ajakan pelaku untuk meminum minuman keras. Pelaku malah melecehkan korban dan meninggalkan korban di pinggir jalan. Menurut pengakuan korban kepada polisi, korban sempat alami kekerasan fisik dan ancaman dari pelaku. Di sana ada sedikit kekerasan ya, karena
si tersangka pada saat itu menyuguhkan minuman anggur merah kepada korban. Namun ketika itu korban tahu bahwa itu minuman beralkohol, sehingga korban menolak untuk melawan dari si tersangka. Nah, saat itu tersangka sempat mendorong kepala korban sambil mengancam. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tindak pidana perlindungan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Motor rusak karena sering dipinjam seorang pemuda bakar teman hidup-hidup. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.